Assalamualaikum Bu Suratina. Waalaikumsalam Pak Bito. Apa kabar Pak Bito? Alhamdulillah sehat Bu Suratina. Bagaimana dengan Bu Suratina? Alhamdulillah sehat juga. Ya. Ini apa nih karangan Pak Bito? Begini Bu Suratina, saya kedatangan kemari ada beberapa permasalahan. Apa permasalahannya kira-kira Pak Bito? Permasalahan tentang rekan sejawat saya di sekolah saya Bu Suratina. Apa permasalahan dengan rekan sejawat Bapak? Mungkin ini masalah tentang disiplin. Jadi permasalahannya adalah ada beberapa rekan teman saya itu sering datang terlambat, kemudian masuk kelas juga sering terlambat, mengumpulkan administrasi pembelajaran pun kadang-kadang tidak ada dan tidak lengkap. Jadi banyak permasalahan-permasalahannya itu. Berarti permasalahan Pak Bito gurunya tidak Iya, adik-adiknya tidak terselesaikan ya. Jadi sejauh ini apa yang sudah Pak Bito lakukan? Sejauh ini yang sudah saya lakukan ini Bu Tina, saya sudah memberikan teladan kepada mereka untuk bagaimana menyiapkan pembelajaran yang baik, kemudian memberikan teladan datang tepat waktu, dan bahkan saya sudah face to face kepada rekan sejauh saya, yaitu ya setidaknya kita sebagai pendidik harus memberikan teladan kepada murid, yaitu datang tepat waktu, kemudian pembelajaran pengumpulan informasi pembelajaran tepat waktu, kemudian mengajar sesuai dengan metode pembelajaran yang sudah ditentukan atau lebih berdimensi kepada murid. Tetapi ini jauh memang. Jadi itulah permasalahan-permasalahan yang saya hadapi di sekolah saya. Ya, berarti secara Bapak melakukan sebagai contoh tadi sebagai teladan, apa ada perubahan dari guru tersebut Pak? Untuk sementara ini perubahan belum ada, maksudnya. Makanya saya mengadu kepada peserta, mungkin ada masukan-masukan ataupun beberapa hal yang ingin saya capai. Tetapi di sini ada memang beberapa guru banyak seperti itu. Jadi saya memberikan teladan kepada guru tersebut, memberikan motivasi ataupun pembelajaran pemanggilan secara face to face. Ini menurut Bapak nih, ini kan langkah Bapak juga tidak menghasilkan hasil yang bagus nih Pak. Yeah. Selanjutnya langkah apa yang akan Bapak lakukan Pak? Setelah Bapak menjadi teladan juga tidak membuat guru ini sadar akan kesalahannya. Mungkin rencana yang akan saya lakukan yaitu saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah, dengan dan rekan-rekan guru senior yang bisa sebagai teladan selain saya, dan itu mungkin bisa dikumpulkan menjadi satu, yaitu waktu rapat sekolah. Mungkin di sini akan diberikan ataupun suatu motivasi, bahkan bukan kepala sekolah, mungkin kita adakan nanti adalah mendatangkan pengawas sekolah. Jadi diberikan apa peran guru yang baik, bahkan sampai nanti bagaimana cara membuat pembelajaran yang baik dan tugas-tugas fungsi guru yang sebenarnya. Itu mungkin rencana yang akan saya lakukan di Suratina. Luar biasa sekali rencana Bapak ya. Semoga rencana Bapak berjalan dengan baik. Insyaallah, Suratina. Mencapai segalanya dan guru-gurunya mudah-mudahan bulan depan sudah berubah nih Pak ya. Mudah-mudahan itulah keinginan saya di Suratina. Guru-guru yang di sekolah saya itu berubah menjadi sebuah teladan kepada murid-muridnya dan tepat waktu saat mengajar, tidak terlambat lagi, dan menyiapkan adaptasi ataupun pembelajaran yang berorientasi kepada siswa, dan banyak metode yang lainnya. Ya, berarti ini jangan lupa nanti Pak ya, setelah selesai semuanya siswanya rekannya sudah tertib kehadirannya, adegannya sudah selesaikan, jangan lupa kabari saya untuk bagaimana hasil selanjutnya ya Pak ya. Insya Allah saya akan kabari Ibu apabila nanti saya di sekolah saya berhasil untuk menerapkan ini, akan saya kabari Bu Suratina. Iya. Terima kasih Bu Suratina Sama-sama, atas motivasinya. Mudah-mudahan hasilnya ini akan saya sampaikan kepada Bu Suratina. Iya. Assalamualaikum Bu Suratina. Waalaikumsalam Pak Bito.
Assalamualaikum Bu Yusi. Waalaikumsalam, Vito. Silakan duduk. Iya, terima kasih Bu Yusi. Vito tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Tahu Bu, karena saya tidak mau mengerjakan sama-sama dengan kelompok, saya mengerjakan sendiri Bu Yusi. Ya. Kalau begitu sekarang Ibu tanya, kenapa Ya. coba Vito mengerjakannya sendiri? Coba ceritakan sama Ibu apa? Begini Bu Yusi, dalam kelompok saya aja yang mengerjakan Bu Yusi. Jadi kan mendingan saya kerja sendiri karena saya suruh orang itu mengerjakan yang tahunya mencontek. Kemudian nanti saya juga yang disuruhnya. Jadi saya ambil inisiatif, saya kerjakan sendiri dan saya kumpulkan sendiri. Dan toh hasilnya pun sangat memuaskan bagi saya Bu Yusi. Jadi Vito nyaman dengan keadaan seperti itu? Kalau untuk sementara ini saya nyaman Bu Yusi, karena teman-teman saya yang tahu yang mencontek, jadi nggak ada mau kerja, karena kan hasilnya kan sama-sama untuk dikumpulkan kepada guru. Jadi kalau saya dia kerja berarti kan hasil saya sendiri Bu Yusi. Jadi saya nggak mau seperti itu Bu Yusi, makanya saya mengerjakan sendiri dan saya kumpulkan sendiri. Itu permasalahan kenapa saya tidak mau kerja kelompok Bu Yusi. Tapi kan kerja kelompok itu sebenarnya kan bagus ya, supaya kita saling membantu satu sama lain, mana yang paham mengajari yang tidak paham, kan sebenarnya seperti itu prinsipnya. Iya Bu Yusi. Jadi kira-kira kalau nanti ada kerja kelompok lagi, mau nggak berkolaborasi dengan teman? Mau Bu Yusi. Bagus kalau begitu. Kira-kira bagaimana cara Vito untuk mengajak teman supaya bisa berkolaborasi? Apa yang akan dilakukan? Saya maunya seperti ini Bu Yusi. Kalau memang kerja kelompok itu maunya kerja semua. Jadi jangan ada yang berharap. Karena kenapa? Kerja kelompok ini kan kita sebetulnya bersama-sama berkolaborasi dengan teman semuanya dan mendapatkan hasil yang sama. Jadi kalau hanya satu orang yang bekerja, yang lain tidak bekerja, itu tidak memungkinkan juga karena ini kerjanya sama-sama. Jadi saya maunya seperti itu ke depannya Bu, yang bisa kerjasama dan sama-sama untuk mendapatkan nilai yang memuaskan. Terus bagaimana coba cara Vito agar kerja kelompok itu sesuai dengan harapan Vito? Apa yang akan Vito lakukan terhadap teman-teman? Baik Bu Yusi, mungkin rencana saya ke depannya apabila teman-teman mungkin ada banyak hal permasalahan kenapa mereka tidak mengerjakan, mungkin saya tanya face to face ataupun belum saya diskusikan dengan teman-teman yang kenapa alasannya tidak mau mengerjakan. Mungkin salah satunya kurang paham materi mungkin yang diberikan oleh guru. Memang dalam kelompok ini kita saling membantu dan berkolaborasi. Jadi dengan cara ini mungkin kami akan menjadi tutor sebaya supaya suatu nanti mendapatkan nilai yang memuaskan dan sama-sama bekerja dan saling menutupi kelemahan-kelemahan teman kita dan bisa memahami materi-materi yang diberikan oleh guru mata pelajaran Bu Yusi. Mungkin itu rencana kedepannya supaya mendapatkan hasil yang maksimal mungkin. Berarti Vito akan mengajak teman-teman Iya. akan mengajak teman-teman untuk berkolaborasi, membagi tugas itu lebih baik ya, Iya, membagi iya. peran satu sama lain di dalam Betul. kelompok. Oke. Nah, jadi berarti apa yang kita bicarakan hari ini Ibu berharap sudah bisa dilaksanakan ke depannya gitu ya. Insya Allah Bu Yusi, insya Allah akan terlaksana dengan kolaborasi yang baik dan akan tercapai dan dapat hasil yang baik. Oke, bagus kalau begitu. Nah, sekarang sudah boleh masuk ke kelas, lanjutkan belajar lagi ya. Terima kasih Bu Yusi. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Vito. Waalaikumsalam Bu Sartina, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Apa kira-kira yang bisa saya bantu Bu Sartina? Ini Pak, permasalahan di kelas saya nih Pak. Permasalahan di kelas. Iya. Permasalahan apa tuh Bu Sartina? Silakan diceritakan. Mungkin bisa saya bantu permasalahan apa yang Bu Sartina hadapi. Di kelas saya nih Pak kan ada siswa 25 orang. Ya.
Salah satunya ada siswa pindah nih Pak. Siswa pindahan dari mana? Dari SMP 1 Pak. SMP 1. Di kelas saya Pak. Jadi anak pindahan ini Pak takut saya memberi efek yang tidak baik di kelas saya karena anak ini tidak mau masuk kelas Pak. Permasalahannya tidak mau masuk kelas. Iya betul Pak. Kira-kira sudah Ibu panggil anak tersebut? Sudah Pak. Saya sudah memanggil anak tersebut secara empat mata. Kami berbicara di ruangan saya langsung Pak. Kira-kira dari pemanggilan Ibu itu permasalahan apa yang dihadapi oleh anak tersebut sehingga anak itu memang jarang sekolah atau tidak mau sekolah? Itulah Pak. Ini saya bingung itulah Pak anak ini. Karena kan dia datang ke sekolah Pak, bukan nggak datang sekolah, datang ya Pak. Cuma nggak masuk dalam kelas. Sejak pembelajaran dia nggak masuk Pak. Saya sering mendapat laporan dari guru-guru mata lain Pak. Anak ini jarang masuk waktu guru masuk Pak. Pemanggilan sudah ya? Sudah Pak. Pemanggilan orang tua pun sudah? Itu sudah saya lakukan juga Pak. Minggu lalu saya mendatangi orang tuanya untuk konsultasi lagi Pak ya. Apa sikap anak ini beda di sekolah atau di rumah? Ternyata kata orang tuanya anak ini datang ke sekolah tepat waktu, pulang tepat waktu. Tapi orang tuanya juga nggak tahu masalah masuk kelas ini Pak. Anak ini tidak pernah cerita. Kira-kira apa rencana Ibu Suratina untuk menangani hal-hal kasus seperti anak tersebut supaya anak itu bisa sekolah seperti temannya, rajin seperti biasa? Itulah Pak yang terpikirkan sama saya sekarang Pak. Saya ingin mendatangi guru BK Pak. Mendatangi guru BK dengan mengundang orang tuanya langsung ke sekolah. Jadi kita nanti dapat masukan dari guru BK dengan disaksikan oleh kedua orang tuanya langsung Pak. Luar biasa rencana Ibu Suratina. Mudah-mudahan rencana yang Ibu lakukan berhasil. Jadi Ibu ada komitmen apa ke depannya supaya anak ini memang betul-betul memang tidak ada mengulang lagi hal-hal yang serupa seperti jalan ke sekolah? Saya mungkin lebih memandang spesial anak ini Pak. Juga saya akan memantau anak ini secara berkala, baik saya masuk ataupun tidak. Ketika saya masuk nanti, saya meminta guru mata pelajaran lain untuk memantau anak ini. Jangan-jangan nanti di jam saya masuk, di jam guru kelas lain anak ini tidak masuk Pak. Luar biasa. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dan komitmen Ibu berhasil ke depannya untuk mengubah anak didik itu menjadi yang lebih rajin lagi ke depannya. Dan jangan lupa nanti Ibu Suratina kalau memang ini berhasil, beritahukan kepada saya, mungkin ini sebagai pedoman ya untuk kasus-kasus yang nanti mungkin kami dapatkan juga di sekolah-sekolah yang ada. Jadi ini sebagai referensi, kalau ini berhasil bisa kita terapkan dan kita contohkan kepada sekolah-sekolah lain yang menghadapi permasalahan-permasalahan yang sama seperti yang Ibu Suratina hadapi. Siap Pak, nanti saya akan mendatangi Bapak. Ya. Perubahannya nanti akan saya ceritakan juga kepada Ya, Bapak baik ya. Ibu Suratina, Terima kasih banyak.